Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Hao. Good morning everybody. Kembali lagi kita di dalam pembelajaran online ini. Lanjutkan pembelajaran kita di tema 5 yang berjudul cuaca. Yang dimana kita akan memulai di hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya tujuan pembelajarannya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran dan mengetahui tujuannya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya, mari kita masuk pada pembelajaran di hari Rabu 27 Januari 2021. Tema 5, subtema 4 pada pembelajaran 4 sampai 6 yang dimana kita berasal dari Sekolah Bahagia Pangkal Pinang. Untuk kita semua yang selalu sehat pada kelas 3 ini ya. Pada hari ini kita akan membahas tujuan pembelajaran muatan PPKN, yaitu manfaat bersatu dalam keberagaman, dan muatan bahasa Indonesia menemukan makna istilah khusus, menuliskan pokok-pokok informasi, serta muatan matematika, yakni menyelesaikan soal cerita pengurangan pecahan yang berpenjemput sama. Sekarang kita mulai masuk pada muatan yang pertama, yaitu muatan pendidikan kewarganegaraan. Karet 3.4 dan 4.4. Mari kita buka bukunya ya, masing-masing. Pada buku pena 3C halaman 86. Di muatan PPKN karet 3.4 dan 4.4. Kita baca bersama-sama. Kita baca masing-masing ya. Manfaat bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok. Manfaat bersatu itu banyak macam. Di sini kita membahas manfaat bersatu saat mengerjakan tugas kelompok. Itu yang pertama. Maka manfaatnya apa? Ya, tugas kelompok dapat selesai tepat waktu. Manfaat yang kedua? Ya, benar sekali. Perpecahan dalam kelompok dapat dihindari. Manfaat yang ketiga apa anak-anak? Ada yang tahu? Bisa kita baca ya. Ya, di dalam buku, tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik. Dan manfaat yang keempat adalah menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Ya, betul sekali ya. Kemudian selanjutnya untuk kita lebih bisa memahami, mari kita berlatih seperti apa yang ada pada buku pena 3C. Mari kita buku halamannya ya anak-anak ya. Di halaman 86. Soal pertama. Sikap apakah yang perlu dikembangkan saat mengerjakan tugas kelompok? Ayo, ada yang tahu? Ayo, sikap apa? Ya, sikap saling bekerja sama, saling menghargai pendapat masing-masing, dan toleransi. Kemudian pertanyaan yang kedua apa? Benar. Apa yang harus dilakukan agar perbedaan pendapat tidak memecah belah kelompok? Ayo, apa yang harus dilakukan? Adakah anak-anak yang tahu? Iya, betul sekali. Kita bebas menyampaikan pendapat. Namun, kita juga harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Dengan begitu, keberagaman pendapat tidak akan memecah belah kelompok ya. Jadi seperti itu anak-anak ya. Jadi kita pun harus bisa saling menerima, saling mengerti akan apa yang disampaikan oleh orang lain atau teman kita. Begitu juga apa yang hendak kita sampaikan, sehingga kita pun bisa menemukan solusinya, menemukan
penyelesaiannya ya. Yang ketiga, mengapa sikap toleransi sangat penting saat mengerjakan tugas kelompok? Ayo, kenapa sikap toleransi itu sangat penting dalam bila kita mengerjakan tugas kelompok? Iya, karena setiap anggota kelompok tentunya mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita pun harus saling menghargai seperti yang Lause bilang tadi di depan kan. Kita harus bisa saling menghormati, saling menghargai, dan saling mendengarkan satu sama lain. Agar tidak memecah belah kelompok. Sehingga kita pun bisa menjadi bersama, menjadi satu pemahaman. Kemudian di halaman 88 kita masih membahas muatan PPKN di pembelajaran kelima, yakni manfaat bersatu dalam keberagaman kegemaran di sekolah. Ya, manfaatnya bila kita bersatu di dalam keberagaman kegemaran di sekolah itu adalah kita bisa untuk bekerja sama dan menjaga persatuan. Karena untuk bersatu dalam keberagaman kegemaran itu adalah sikap yang sangat baik untuk menjaga persatuan. Dan bila kita mampu menerapkan sikap tersebut, seperti halnya yang di depan tadi ya, sikap toleransi, maka manfaatnya pun kita bisa dapatkan. Seperti apa? Benar, seperti pekerjaan kita pun akan terasa lebih ringan dan cepat selesai, serta memiliki kehidupan yang damai dan tentram ya. Itu manfaat dari bersatu di dalam keberagaman meskipun kita berbeda-beda. Seperti halnya Bhinneka Tunggal Ika, itulah semboyan kita pada burung Garuda Pancasila di Indonesia. Kita bisa lihat ya gambar ini anak-anak semuanya. Gambar apakah itu? Iya, mereka sedang melakukan tarian. Lalu kira-kira apa manfaat mereka melakukan tarian itu dengan sikap bersatu dalam kegiatan tersebut? Adakah yang tahu? Benar sekali. Maka kehidupan mereka di dalam rumah pun akan menjadi tentram dan menjadi damai. Sehingga mereka pun bisa terlihat ceria, senang, tersenyum. Karena mereka bisa mengerti satu sama lain. Juga kita, dimanapun kita berada, baik di kelas, ataupun di rumah, ataupun di tempat yang lain ya. Jadi kita pun harus bisa saling menghormati, menghargai, dan memiliki sikap toleransi. Lalu, mari kita dalami pada Bupena 3C halaman 89. Soal yang pertama. Jika kamu anak-anak menjadi salah satu ketua kelas dalam sekolah atau dalam kelas, lalu bagaimana cara kamu memilih perwakilan siswa yang akan tampil? Ada yang tahu bagaimana caranya? Misalnya kita ini semuanya jadi ketua kelas ya. Kita diminta untuk menentukan siapa wakil siswa yang harus tampil di dalam kelas tersebut. Cara kita bagaimana? Iya, kita memilih perwakilan siswa yang memiliki bakat sesuai dengan tema seni yang harus ditampilkan. Jadi kita pun harus melihat apakah yang memiliki bakat supaya sesuai dengan hal yang harus ditampilkan ya. Ya. Yang kedua, 3 manfaat bersatu dalam keberagaman saat melaksanakan kegiatan. Ayo, apa tadi? Pasti tentunya anak-anak tahu ya. Apa tadi? Udah di depan tadi ya? Iya, betul. Yang pertama,
kita dapat melaksanakan kegiatan itu bila bersatu dalam keberagaman, maka memiliki manfaat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan baik. Lalu, kerukunan dan persatuan antar siswa pun terjaga. Kemudian, perpecahan dalam kelompok akan dapat dihindari. Dan yang keempat, keakraban kita antar siswa, antar teman pun akan tercipta, sehingga kita pun bisa saling menerima dan saling bahagia dengan memberikan senyuman serta tawa, ya. Jadi itu adalah manfaat bersatu di dalam keberagaman saat melaksanakan kegiatan. Kemudian kita buka buku halaman 91, yang di sini kita akan membahas manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Sesungguhnya keberagaman itu dimiliki dalam satu rumah. Misalnya keberagaman apa? Betul, keberagaman fisik, keberagaman sifat, ataupun keberagaman kegemaran. Oleh karena adanya kegemaran yang berbeda, maka kita pun harus memiliki sikap apa tadi? Toleransi atau sikap toleran, benar. Supaya pertengkaran dalam keluarga pun dapat terhindarkan atau dapat dihindari, dan keluarga kita pun akan selalu menjadi rukun dan damai. Ya, itu ya. Jadi sangat penting bila kita memiliki sikap toleran guna untuk menjunjung tinggi persatuan di dalam keberagaman tersebut. Maka manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah itu apa? Betul, seperti yang sudah kita bahas tadi. Pekerjaan membersihkan rumah pun akan terasa lebih ringan. Yang kedua, rumah selalu bersih dan nyaman. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota keluarga atas kebersihan rumah. Itu ya. Jadi sangat banyak sekali manfaat bersatu di dalam keberagaman. Baik itu keberagaman di dalam rumah, dalam sekolah, ataupun keberagaman di masyarakat. Ya, dan yang keempat, keluarga kita pun akan menjadi rukun, damai, dan tentram. Sehingga kita pun selalu merasa bahagia dengan adanya keluarga yang rukun, ya. Ya. Kemudian di sini kita membahas soal terlebih dahulu supaya kita lebih mengerti akan makna dari keberagaman tersebut. Mari kita menuliskan 3 jenis keberagaman di rumah. Itu anak-anak semuanya pasti tahu ya. Ayo, apa yang pertama? Iya, tadi keberagaman ciri fisik. Yang kedua, keberagaman sifat. Dan yang ketiga, keberagaman kegemaran. Ya. Misalkan fisik kan, contohnya adik saya hidungnya tidak terlalu mancung, tapi saya mancung. Nah, sifat saya lebih sabar. Kalau adik saya tidak sabar atau mudah marah. Kalau keberagaman kegemaran, seperti contohnya, saya lebih gemar membaca buku, sementara adik saya lebih gemar untuk menonton berita atau mendengarkan radio. Jadi kita memiliki keberagaman yang sangat banyak di dalam rumah. Itu juga di dalam kelas dan masyarakat. Yang kedua,
Mengapa kita harus bersikap toleran dengan anggota keluarga di rumah? Ayo, apa tadi? Iya, benar. Jika kegemaran kita berbeda dengan anggota keluarga yang lain, maka kita pun harus bersikap toleran. Gunanya untuk apa? Supaya tidak terjadi pertengkaran antara anggota keluarga dan keluarga pun menjadi rukun, ya. Dan yang ketiga, apa manfaat bermusyawarah dalam menentukan pembagian tugas saat membersihkan rumah? Ayo, apa manfaatnya? Ada yang tahu ya? Iya, pembagian tugas itu sebaiknya dilakukan dengan bermusyawarah. Supaya apa? Supaya setiap anggota keluarga pun mendapat tugas sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak ada pilih-pilih seperti itu ya. Sehingga kerukunan pun tetap terjadi di dalam keluarga kita. Betul. Yang keempat, mari kita tuliskan 3 manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Apa tadi? Manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Ya, manfaatnya itu pekerjaan akan terasa lebih ringan. Rumah pun menjadi lebih bersih dan nyaman. Serta yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota keluarga atas kebersihan rumah, dan hasil akhirnya keluarga kita tetap menjadi rukun. Betul ya. Mari kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia. Kari 3.3 dan 4.3. Pada pembelajaran keempat di halaman 86 Bupena 3C. Menemukan makna istilah khusus. Jadi di sini kita akan membahas untuk cari dan menemukan makna istilah khusus. Untuk dapat menemukan istilah khusus tersebut, kita harus membaca teks dengan baik dan cermat, serta menandai kosakata yang berkaitan dengan tema teks. Selain itu, makna istilah khusus pun dapat kita temukan artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Dan di sini mari kita berlatih. Yang pertama, tulislah kata khusus yang terdapat pada kotak di bawah ini. Setelah itu, tulislah makna dari istilah tersebut. Baca lagi ya. Gak usah baca, satu kali lagi. Tulislah kata khusus yang terdapat pada kotak di bawah ini. Berarti kita mencari kata khusus ya anak-anak ya. Setelah itu, tulislah makna dari istilah tersebut. Berarti kita menuliskan maknanya juga dari istilah atau kata khusus yang kita temukan. Mari kita lihat contohnya. Iklim. Maknanya apa? Keadaan udara di suatu daerah alam dalam rentang waktu yang lama. Itu makna dari iklim. Keadaan udara di suatu daerah dalam rentang waktu yang lama. Sekarang kita lihat kotaknya ya. Ya. Di sini terdapat sangat banyak huruf-huruf yang teracak atau tidak beraturan di dalam kotak ini. Jadi tadi permintaan untuk kita apa? Kita dikehendaki menulis kata khusus. Setelah kita mendapatkan kata khusus tersebut, mari kita menuliskan maknanya. Coba kita cari dulu kata iklim tadi ya, di mana dia? Iya, ternyata iklimnya di situ ya, di atas. Tadi lihat ya anak-anak ya.
itu adalah iklim. Kemudian apa? Iya, lingkungan. Kita lihat ya, lingkungan. Ada yang bisa menemukan lagi kata khusus? Ayo, siapa? Iya, benar. Laut. Ayo, pelan-pelan kita cari kata khususnya. Betul sekali, bumi. Ayo, kita cari lagi yang lain. Ayo, masih ada ini. Apa, anak-anak? Iya, cuaca. Itu kata khusus. Kita mencari kata-katanya dulu ya. Setelah kita mencari kata-katanya terlebih dahulu, nanti di kemudian setelah ini kita menuliskan maknanya satu persatu. Setelah cuaca ada yang mendapatkan kata yang baru apa? Betul, tropis ya. Yang lain? Iya, pohon. Nah, itu kata khusus. Adakah yang lain lagi yang menemukan satu kata? Iya, benar sekali. Limbah ya, limbah. Ada lagi? Iya, polusi. Masih ada anak-anak? Masih? Iya, apa? Benar. Perubahan. Lalu iya, kita menuliskan maknanya. Dan di sini sudah Lause buat kata-kata yang telah kita ketemukan lebih kecil ya. Mari kita menemukan dan menuliskan maknanya. Yang pertama adalah lingkungan. Apakah makna lingkungan? Iya, daerah atau kawasan dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Itu namanya lingkungan. Lingkungan artinya daerah. Yang kedua tadi apa? Itu laut. Apa arti laut? Iya, kumpulan air asin yang mengenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Kemudian bumi ya, tadi bumi ada ya. Arti bumi adalah apa? Iya, betul. Planet tempat manusia hidup, atau bisa juga dibilang dunia. Bisa juga dengan arti yang lain, jagat. Setelah bumi tadi apa? Ya, cuaca. Maknanya ya, keadaan udara pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu yang terbatas. Setelah cuaca tadi apa yang kita temukan? Betul, tropis. Tropis artinya adalah ya, mengenai daerah tropis atau daerah yang berada di sekitar khatulistiwa. Setelah tropis tadi apa yang kita temukan anak-anak? Iya, betul, pohon ya. Arti pohon adalah tumbuhan yang berbatang keras dan tar. Limbah. Apa arti limbah? Masih ada yang ingat? Iya, betul sekali. Sisa proses dari produksi. Setelah limbah, polusi. Polusi adalah pengotoran atau tentang air, udara dan sebagainya yang cepat kotor ya, itu polusi. Dan yang terakhir adalah perubahan. Artinya hal berubah atau sebuah peralihan atau adanya sebuah pertukaran. Itu makna dari perubahan ya. Ya, Lause yakin dan Lause percaya anak-anak semuanya mengerti dan paham. Oke, mari kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Di halaman 88
pembelajaran kelima bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang pokok-pokok informasi. Mari kita menuliskan. Sebuah teks tersusun dari paragraf-paragraf yang mengandung pokok-pokok informasi. Itu perlu kita ketahui ya. Setiap paragraf, di dalam paragraf-paragraf itu tentu memiliki pokok-pokok informasi. Dan setiap pokok informasi itu dapat dituangkan dalam satu kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama tersebut itu diperjelas oleh kalimat-kalimat pendukung di dalam paragraf yang sama, ya. Jadi ada kalimat utama dan ada kalimat pendukung. Dan setiap paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat. Itu dapat dikatakan satu paragraf. Satu paragraf itu terdiri dari 3 kalimat paling sedikit. Ya. Untuk lebih kita memahami, mari kita lanjutkan di pembelajaran ke-6, mendiskusikan pokok informasi dari teks yang disusun. Pokok informasi yang kamu tuliskan dalam teks tersebut belum tentu sama dengan yang dituliskan oleh temanmu. Oleh karena itu, hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaannya pikiran sebagai penulis. Walaupun kita membaca teks yang sama, pokok informasi yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh teman tentu pasti akan berbeda. Karena cara berpikir kita dan teman tentu berbeda. Untuk memperkaya pengetahuan, kita harus mendiskusikan dan dapat mendiskusikan pokok informasi yang sudah kita susun. Dengan cara diskusi tersebut, kita pun bisa memahami sudut pandang dari penulis yang lainnya, ya. Mari kita lihat seperti itu. Dan kali ini kita memasuki muatan pelajaran matematika. Ada 3.5 dan 4.5. Pada halaman 89 di buku pena 3C, pembelajaran kelima. Pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Ingat anak-anak ya, sebelum kita masuk materi, berpenyebut sama. Penyebut itu letaknya di mana? Angka yang letak di mana? Angka yang terletak di atas garis per atau angka yang terletak di bawah garis per. Iya, penyebut itu adalah angka yang terletak di bawah garis per ya. Misalkan 1/5 berarti penyebutnya adalah 5. 3/7. Betul, 7 penyebutnya. Penyebut dari 10/3. Iya, benar, 3 itu penyebutnya ya. 10 itu adalah pembilang. Pengurangan dua pecahan berpenyebut sama itu dapat dilakukan dengan cara mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Contoh, Jonas memotong sebuah apel menjadi 6 bagian sama besar. Potongan apel yang telah dipotong oleh Jonas, kita bisa lihat ya, ada 6 potongan yang sama besar. Itu bisa kita tulis sama dengan menjadi 6/6. Ya, karena belum ada yang diambil. Jadi hasilnya masih utuh secara keseluruhan. 6 yang di atas itu adalah pembilang dan 6 yang di bawah adalah penyebut.
Jonas memberikan 2 potong apel kepada adiknya. Apel untuk adik 2 potong. Kita bisa lihat ya gambarnya, ada 2 potong apel itu. Jonas memberikan kepada adiknya. Berarti potongan apel Jonas menjadi berkurang ya. Iya, menjadi berkurang karena dia memberikan kepada adiknya sebanyak 2 potong. Apel untuk adik berarti sama dengan berapa? Ya, 2/6. Berarti dibuang ya. Dari memilik Jonas, 2 potongan dibuang. Sehingga Lause berikan tanda silang. Berarti tidak ada lagi itu karena sudah diberikan kepada adik Jonas. Dan 1 potong Jonas makan sendiri. Apel untuk Jonas 1 potong. Berarti 1 potong itu sama dengan ya 1/6. Kenapa kita harus mengatakan per 6? Karena total secara keseluruhan adalah 6 potong. Jadi itu yang dinamakan sebagai penyebut ya. 6. Ya, kita coret 1 potong karena sudah dimakan oleh Jonas. Hanya tinggal ada berapa potong lagi? Ya, betul. Tinggal 3 potong lagi. Selanjutnya 2/6 ditambah 1/6 sama dengan berapa? Boleh nggak ini anak-anak ya? Kalau ditambah 2/6 sama 1/6 ditambah langsung boleh nggak ya? Iya, betul. Boleh ya. Karena apa? Karena memiliki penyebut yang sama. Maka hasilnya berapa? Iya, hasilnya 3/6. Lalu berapa bagian apel yang tersisa? Tinggal berapa itu? Iya, betul. Anak-anak semuanya bisa lihat apel yang tidak disilang atau tidak dicoret ada 3. Benar. Sisa apel tinggal 3. Namun secara matematika kita harus melakukan penghitungan. Karena kita mulai dari berhitung. Membilang berpenyebut sama ya. Jadi berapa bagian apel yang tersisa? Maka 6/6 dikurang 3/6. Boleh ya, karena memiliki penyebut yang sama. Maka hasilnya adalah betul 3/6. Itu jawabannya ya. Jawaban apel yang tersisa yang dimiliki Jonas adalah 3/6. Itu bagian apel yang tersisa ya. 3/6. Kemudian mari kita berlatih pada halaman 90. Di situ terlihat 10 kotak dan disilang berubah menjadi 3 kotak yang tersilang. Maka itu dikatakan 8/10. Ya, 8/10. Karena apa? Karena 2 kotaknya tidak diwarnai. Yang diwarnai hanya 8 kotak saja. Kenapa dia per 10? Karena jumlah kotak secara keseluruhan itu 10 kotak. Kemudian dikurang 3/10. Kenapa dia dikurang 3/10? Karena ada 3 kotak yang kita berikan tanda silang. Sehingga 8 dikurang 3/10 sama dengan 5. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan 5/10. Pada kotak selanjutnya ada 12 yang diwarnai ya.
dan memiliki 15 kotak secara keseluruhan. Kurangi berapa? Iya, benar, dikurangi 6. Karena ada 6 kotak yang disilang. Hasilnya adalah 6/15. Ya, bisa dimengerti anak-anak ya. Kotak yang disilang maka dianggap tidak ada. Jadi hasilnya 6/15. Hitunglah hasil pengurangan berikut. 6/7 dikurang 4/7. Apakah boleh? Iya, betul sekali. Boleh, Lause. Benar. Anak-anak pintar semua. Boleh dikarenakan mereka memiliki penyebut yang sama, yaitu 7. Maka hasilnya adalah 2/7 atau 6 dikurang 4/7 sama dengan 2/7. Benar. Yang berikutnya 7/8 dikurang 4/8. Maka hasilnya ya 3/8. Jadi penyebutnya tidak perlu dikurangkan ya anak-anak ya. Jadi yang dikurangkan cukup pembilangnya saja bagian atas, angka di bagian atas. Yang K, 13/15 dikurang 7/15 sama dengan berapa? Ya, 13 dikurang 7 sama dengan berapa? Betul. Sama dengan 6/15. Yang ke D, soal yang ke D. 17/18 dikurangi 9/18. Hasilnya seperti yang di atas ya, 17 dikurang 19. Maaf, 17 dikurang 9/18. Maka hasilnya iya 8/18. Betul sekali. Jadi kita melakukan pengurangan dan pertambahannya seperti biasa ya, bila telah memiliki penyebut yang sama. Sekarang kita masuk pada pembelajaran ke-6, Pupena 3C di halaman 92, yaitu menyelesaikan soal cerita pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, maka kita harus membaca soalnya dengan hati-hati, dengan seksama, supaya kita dapat mengerjakannya dengan lebih baik. Setelah itu, kita pun harus membuat kalimat matematikanya dan selesaikan dengan cara yang telah dipelajari tadi, ya. Jadi kita lihat contohnya ya. Lalu berikan lagi contoh. Contohnya adalah, kalau sekarang kita menggunakan cerita. Yang tadi kan yang di awal tidak menggunakan cerita. Sekarang Lalu ingin mengajarkan anak-anak menyelesaikan persoalan matematika berawal dari cerita. Lalu coba baca ya. Pada hari Sabtu, Dewi membantu ibunya memasak kue. Setelah matang, kue tersebut dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Jika 4 potong kue dimakan, berapa bagian sisa kue yang belum dimakan? Nah, bila untuk menjawab pertanyaannya ini dengan sederhana, kita mudah saja bisa menjawab 10 dikurang 4 lose. Hasilnya 6. Maka sisa kue yang belum dimakan adalah 6 potong. Betul, itu benar. Namun saat ini kita sedang membahas tentang pecahan. Jadi marilah kita selesaikan kalimat matematika penyelesaiannya dengan bentuk pecahan. Penyelesaiannya adalah banyak kue mula-mula sama dengan berapa tadi? Benar. Kue tersebut dipotong menjadi 10 bagian sama besar.
Berarti 10/10. Kita sedang bicara pecahan ya, jadi kita tekan per. Jika dipotong kue sebanyak 4 potong atau 4 potong kue dimakan, maka kita tulis kalimat matematikanya. Kue yang dimakan sama dengan, ya anak-anak harus menuliskan 4/10, bukan 4 saja atau 4 potong, tapi kue yang dimakan sama dengan 4/10, karena kita sudah bermula dari 10/10. Pertanyaannya, berapa bagian sisa kue yang belum dimakan? Maka kita menyelesaikannya. Kue yang belum dimakan sama dengan banyak kue mula-mula dikurangi kue yang dimakan. Saatnya kita memasukkan angka, yaitu banyak kue mula-mula tadi berapa? Ya, betul. 10/10 dikurang kue yang dimakan berapa? Benar, 4/10. Maka hasilnya betul, 10 dikurang 4 sama dengan 6/10. Boleh dikurangi langsung dikarenakan memiliki penyebut yang sama. Akan selalu Lause ingatkan kalian anak-anak supaya kalian pun selalu ingat dan paham ya. Ya, jadi jawabannya adalah 6/10. Jadi kue yang belum dimakan sebanyak, jadi kue yang masih tersisa atau kue yang belum dimakan sebanyak 6/10. Tetap kita harus menggunakan kalimat jadi simpulannya ya. Kue yang belum dimakan sebanyak 6/10 bagian ya, atau 6/10 potong. Betul. Oleh karena itu, untuk hari ini di hari Rabu sampai di sini dulu pembelajaran kita ya anak-anak ya. Pembelajaran hari ini yaitu muatan PPKN Bahasa Indonesia dan Matematika yang telah kita pelajari tadi. Lause harap kalian semuanya sangat mengerti, memahami, dan selalu belajar. Yang terutama juga Lause harap kalian semuanya sehat-sehat di sana, rajin bantu orang tua seperti halnya pembahasan yang telah kita pelajari tadi, karena banyak sekali memiliki manfaat bersatu di dalam keberagaman, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat bermain kita ya. Begitu juga dengan yang lain, kita pun harus saling menghormati, menghargai. Dan Lause harap kalian pun tetap harus selalu ingat makan tepat pada waktunya, minum banyak air putih supaya sehat selalu, dan tetaplah giat untuk belajar supaya kita menjadi lebih pintar dan sukses mencapai masa depan yang gemilang. Akhir kata dari Lause pada video pembelajaran hari ini, Lause ucapkan terima kasih. Sisi Tachia, Zaijian.